Nah, masih melanjutkan materi tentang turunan atau diferensian. Sekarang kita akan membahas fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi kalau digambarkan secara grafik itu seperti ini, berbentuk kurva. Kadang dia berada di puncak, ini namanya fungsi naik. Kadang dia berada di bawah, namanya fungsi turun. Nah, bagaimana kita bisa melihat kurva itu fungsi naik atau fungsi turun? Kita bisa menggunakan, nah ini turunan. Kalau nilai turunannya lebih dari 0 hasil akhirnya, maka dinamakan fungsi naik. Kalau kurang dari 0, maka dinamakan fungsi turun. Jadi seperti itu. Nah, kurva di sini dia itu akan naik pada ini jarak A sampai X1 naik. Nah, kapan dia turun? Dari X1 sampai X2 ini turun. Gini kan. Nah, turun. Naik lagi dari X2 sampai B. Itu batasannya. Nah, contoh. Tentukan interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi f(x) naik dan f(x) turun. Nah, kamu disuruh mencari interval. Interval itu mana? Ini loh interval yang tadi. Dia naik ketika dari A sampai X1. Nah, kita cari ini angkanya melalui turunan. Jadi kita cek dulu. Ini f(x) sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 1. Fungsi naik. f(x) naik. Syaratnya kalau naik tadi apa? Harus lebih besar 0. Ya. Berarti kita turunkan ini. 2x pangkat 3 kalau diturunkan jadinya gini kan? Yang belum lancar coba dicek lagi. Nah, kita rapikan jadinya 6x kuadrat min 6x min 12 lebih besar 0. Karena kita disuruh mencari nilai X, saya mau menyederhanakan. Kebetulan pertidaksamaan kuadrat ini bisa saya sederhanakan dibagi 6 biar mudah. Jadinya x kuadrat min x min 2 lebih besar 0. 0 dibagi 6 kan tetap 0 ya. Kemudian kamu faktorkan. Difaktorkan ketemu berapa ini? 2, ini 1, berarti ini minus, ini plus. Nah, dia ini mintanya kan harus lebih besar 0. Ya kan? Jadi saya menggunakan namanya garis bilangan. Nah, garis bilangan. Ini kan X sama dengan min 1, X sama dengan 2. Masih ingat nggak kamu ini dulu kelas 1? Ya. Ini min 1, ini 2. Jangan kebalik. Yang angkanya kecil di sebelah kiri, angkanya besar di sebelah kanan. Kemudian cari titik uji. Titik ujinya itu yang mana? Paling gampang itu 0 ya kan? 0 itu kan posisinya di sini. Oke? 0 kan di tengah-tengah. Nah, sekarang kamu coba masukkan 0 itu ke sini. X-nya ini diganti 0. 0 kuadrat 0. Dikurangi 0, 0. 0 kurangi 2 berapa? Min 2 ya. Oh, kalau dimasukkan 0 hasilnya min 2 atau negatif. Ya kan? Beda tanda, beda batas, beda tanda. Oke. Nah, menentukan plus minus ini sangat penting karena apa? Di sini kamu lihat, lebih besar 0. Lebih besar 0 berarti yang diminta tanda positif apa negatif? Positif kan? Di sini berarti. Nah, jadinya intervalnya adalah X ke kiri kan, kurang dari min 1
atau X yang ini ke kanan lebih dari 2. Nah, menentukan ini yang kamu harus teliti. Masih dengan soal yang sama, tapi yang sekarang mintanya interval ketika fx turun. Sama, ketika fx turun berarti kita mencari syarat. Kita melihat syarat. Syaratnya kan berarti f aksen x kurang dari 0. Nah, turunannya ini harus kurang dari 0 ya kan? Tadi turunannya ketemu ini ya. Hampir sama kan ya? 6x kuadrat min 6x min 12 kurang dari 0. Kelihatan ya? Oke. Dibagi 6 jadinya x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Sama, kamu faktorkan x 2 1 min plus x sama dengan min 1, x sama dengan 2. Nah, kita juga butuh namanya garis bilangan lagi. Nah, titik ujinya saya tetap ambil sama, itu 0. Kenapa? Itu yang paling mudah. Saya masukkan ke sini. 0 kuadrat 0 dikurangi 0, hasilnya tetap min ya, negatif. Ini batas, beda tanda. Ini juga batas, beda tanda. Nah, karena yang minta kurang dari 0, berarti himpunan penyelesaiannya itu ada yang ditanda ini. Nah, ditanda negatif. Inilah penyelesaiannya. Terus nulisnya gimana? Karena dia posisinya di tengah-tengah, maka x-nya nulisnya gini, x kurang dari 2 ya kan, kurang dari 2, x lebih dari min 1. Kenapa? Karena x nya di tengah-tengah antara min 1 sama 2. Gitu cari interval, gampang kan ya? Oke, sekarang kita coba lagi. Tunjukkan bahwa fungsi fx x pangkat 3 min 9x kuadrat min 21x plus 18 itu selalu naik. Nah, kalau selalu naik berarti apa syaratnya? F aksen x naik lebih besar 0. Ya kan? Jadi kita turunkan dulu di sini. Saya turunkan di sini ya. Bisa kelihatan kan kalian ya? Sama dengan 3x kuadrat min 2 kali 9 18x min 21. Ini 0. Tulis di sini 3x kuadrat min 18x min 21. Kira-kira kalau disederhanakan dibagi berapa? Biar enak. Bagi 3. Jadinya x kuadrat min 6x min 7 lebih besar 0. Kalau difaktorkan jadinya x 7 1, ini min ini plus. Kemudian kita cari menggunakan garis bilangan. Ini ada yang lupa, ini min 1 ya. Jadinya ini min 1, ini 7. 0 kan di tengah. Sama kayak tadi. Dimasukkan ke sini. Jadinya berapa? X-nya diganti 0. Min 7 ya, negatif ya. Tandanya tuh selalu selang-seling. Kalau misalkan di sini positif berarti ini negatif gitu. Nah, mintanya kan lebih besar, berarti tanda yang positif. Sehingga intervalnya x kurang dari min 1 atau x lebih dari 7.
begitu. Nah, ini tantangan dari saya. Tunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan min sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 6 selalu turun. Ayo tunjukkan. Selamat mengerjakan ya. Titik dan nilai stasioner. Titik dan nilai stasioner ini digunakan untuk mencari koordinat titik puncak, ya kan? Puncak maksimum atau puncak minimum dari suatu kurva. Nah, untuk mencarinya stasioner sendiri syaratnya adalah turunannya harus sama dengan 0. Ini syaratnya. Jadi misalkan ini ada contoh, tentukan nilai stasioner dari f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Kita harus menentukan nilai stasionernya. Caranya, f(x)-nya saya tulis dulu ya. Itu kan x kuadrat min 6x plus 5. Berarti turunannya 2x min 6. Nah, syaratnya kan turunannya harus sama dengan 0. Maka ini saya sama dengankan 0. Boleh ya. 2x sama dengan min 6 pindah kanan jadi 6. X sama dengan 6 dibagi 2, 3. Nah, ketemu nilai x-nya 3. Tapi itu belum menentukan nilai stasionernya. Jadi 3 ini adalah titik. Masih titik stasioner. Nilainya bagaimana? Maka 3-nya itu kamu substitusikan ya, untuk mencari nilai stasioner. X-nya 3 ini disubstitusikan ke fungsinya. Fungsinya ini x-nya diganti 3. Jadinya 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 5. Gini ya. Ini min 9 tambah 5 min 4. Nah, nilai stasionernya ini hasilnya kan negatif min 4. Maka dia dinamakan nilai balik minimum. Kenapa? Karena posisinya negatif. Y-nya negatif min 4 di sini di bawah. Gitu. Bisa bedakan ya titik stasioner sama nilai stasioner. Oke. Kita coba lagi. Titik-titik stasioner dari fungsi di bawah ini. Jadi kita disuruh mencari titik-titiknya, semuanya titiknya. Yang pertama, kita mencari f aksen x atau turunannya. Kalau x pangkat 3 min 3x kuadrat min 45x plus 10, jadi turunannya 3x kuadrat min 6x min 45. Harus sama dengan 0. Nah, di sini kan angkanya besar, bisa disederhanakan kan? Bagi 3. Saya tuh paling seneng menyederhanakan supaya mudah untuk menghitung. Jadinya x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Yuk, difaktorkan. Berapa? Kalau dikalikan hasilnya min 15, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. 5 sama 3. Ini min, ini plus. Sehingga ketemunya x sama dengan 5 atau x sama dengan min 3. Kalau x sama dengan 5 sama x sama dengan 3 itu namanya titik stasioner. Tapi kalau pertanyaannya titik-titik stasioner ya, titik-titik itu berarti kan ada x ada y kan, koordinat x sama koordinat y. Nah, ini masih punya x, berarti kita harus cari y. Cara nyari y-nya gimana? Dimasukkan atau disubstitusikan x-nya ini ke dalam
soal tadi, ya kan? Kayak tadi loh, kamu mencari nilai stasioner, tinggal dimasukkan aja. Jadinya kalau F5 5 pangkat 3 min 3 5 kuadrat min 45 kali 5 tambah 10. Bantu hitung dong. Berapa? 75 ya. Waduh, 45 kali 5 22 ya, 225 ditambah 10. Kira-kira 125 dikurangi 75 50. 50 tambah 10 60 ya kan. 60 dikurangi 225 berarti berapa? 165 ya, min 165. Berarti titiknya kalau 5 min 165. Nah gitu. Sekarang X nya min 3, jadi min 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 3 dikurangi 45 kali min 3, ini kuadrat ya, ditambah 10. Min 3 pangkat 3 min 27, 9 kali 3 min 27, 45 kali 3 piro rek? 135 ya. Ya Bu Nining salah ngitung kok, bener no dewe ya. 54 tambah 145, jadinya berapa? 81 ya, 91 ya. Yo bener, 91. Maka jadinya min 3,91. Nah kalau kamu ada dua kayak gini, nentukan mana nilai maksimum sama minimum itu dilihat ini yang belakang. Kalau belakang ini negatif berarti dia minimum, nilai balik minimum yang di bawah, kurvanya yang di bawah. Kalau dia positif berarti maksimum. Oke ya, yang dilihat yang di bawah. Dan terakhir, cobalah selesaikan ini, tentukan koordinat titik stasioner, berarti mencari titik-titik stasionernya. Selamat mengerjakan.